بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النبهاني وشارحها الإمام اللهجي وناشرها أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النبهاني والإمام اللهجي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث في صفة شعره صلى الله عليه وسلم وشيبه وخطابه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم kathal lihyah. Benar tidak sampai situ? Sampai mana ya antum? Iya, coba baca hadisnya. Nah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanas sabalah. Wa ma'na sabalah muqaddamul lihyah wa man hadara minha 'ala sadri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathal lihyah wa kana yukhfi lihyatahu wa ya'khudhu min syaribihi. Wa kana Rasulullah hasanas sabalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam bab pembahasan tentang jenggot atau lihyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani bahwasannya kana Rasulullah hasanas sabalah. Arti dari sabalah adalah muqaddamul lihyah, janggut yang bagian depan. Itu kata Imam Tabrani, riwayat dari sahabat yang bernama Adda bin Khalid. Nabi itu jenggot bagian depannya hasan, bagus. Waman hadara minha 'ala sadri. Jadi al-sabalah itu jenggot untuk bagian depan. Sekali lagi ini menunjukkan luasnya bahasa Arab. Jadi jenggot bagian depan itu ada bahasa dewe. Hasanas sabalah.
jenggot bagian depan Nabi itu bagus. Kata sahabat Nabi yang bernama Adda, jenggot bagian depan yang ke dada. Jadi jenggot bagian depan yang ke dada itu, kata dia, bagus sekali. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathal lihyah. Riwayat berikutnya dari Siti Aisyah bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kathal lihyah, beliau memiliki jenggot yang tebal. Nabi punya jenggot yang tebal. Wa kana yu'fi lihyatahu. Nabi itu memang sengaja membiarkan janggutnya ditebali sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'fi itu artinya membiarkan jenggotnya. Maksudnya ditebali sama Nabi begitu. Wa ya'khudhu min syaribihi, dan Nabi suka memotong, menipiskan kumisnya. Jadi Nabi membiarkan, memanjangkan janggutnya, tapi Nabi memotong dan menipiskan kumisnya. Tanpa menunggu waktu atau hari. Pokoknya kapan Nabi ngerasa kumis beliau panjang, cukur sama Nabi. Itu. Adapun taqyid, menjadwalkan cukur kumis atau janggut di hari Jumat, itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Cuman dhaif itu bukan artinya tidak boleh diamalkan. Dhaif di fadhailul a'mal boleh kita amalkan, Cuman misalkan kita kelupaan hari Jumat, lewat hari Jumat, nyukur terakhir hari Jumat, Jumat depannya lupa kita, kelewatan, Sabtu, Minggu, berantakan udah lain misalkan, bulunya tidak teratur, tidak usah nunggu Jumat lagi, cukurlah hari itu. Karena begitu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak nunggu hari. Pokoknya kapan Nabi lihat, beliau kan seperti yang kita sampaikan, beliau punya kaca. Kapan beliau lihat kumisnya udah mulai panjang, dirapikan, ditipiskan sama Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi menganjurkan untuk memanjangkan jenggot dan menipiskan kumis. Di hadis lain Nabi bersabda, "Uhfu asy-syawarib wa'aful liha." Kata Nabi, potong, cukur kumis, dan biarkan janggut kalian. Jadi yang punya jenggot, panjanglah dikit. Panjanglah dikit. Jangan tipis, panjang dikit. Jenggot sini. Ini jenggot itu kan sini. Jenggot itu sini. Nah, dari tulang rahang ini, itu jenggot. Biar panjang dikit. Kata Nabi, kumis tipiskan. Jenggot, biar, kata Nabi. Ditambah riwayat lain dari Anas, wala tashabbahu bil yahud. Jangan kalian mengikuti Yahudi. Ini sekali lagi Nabi ngelarang kita untuk sama dengan Yahudi. Jangan kalian mengikuti orang Yahudi. Karena Yahudi itu memanjangkan kumisnya. Orang Yahudi kumisnya panjang-panjang. Jenggotnya panjang, kumisnya juga panjang. Ini Yahudi. Di riwayat lain oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Nasai dan Imam Ahmad, ini 3 imam. Imam Tirmizi mengatakan ini hadis hasanun sahih. Apa kata Nabi? Man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Serem ini. Yang enggak motong atau yang enggak ngerapikan, enggak nyukur kumisnya, maka bukan termasuk golongan kami. Dari sini sebagian ulama mengatakan wajib mencukur kumis. Sebagian ulama tentunya tidak wajib, Cuma sebagian ulama, karena saking
seramnya ancaman ini dari Nabi besar Muhammad SAW. Yang nggak nyukur kumisnya maka bukan termasuk dari kami, kata Nabi. Bukan termasuk golongan kami. Jadi eh, kumis itu dianjurkan untuk dipendekkan. Makanya ulama, tapi tetap ulama mengatakan tidak haram. Kecuali beberapa ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan nyukur habis kumis haram. Salah satunya Al-Imam Malik. Imam Malik berpendapat mencukur habis kumis itu haram. Karena tadi Pak, alasannya ada hadis yang sangat berat ancamannya dari Nabi Muhammad. Siapa yang tidak Afwan, jadi begini. Bingung kita ya, kita gabung. Jadi Al-Fakir tadi nyampur dua masalah. Masalah pertama dulu. Kumis itu bagus dipanjangkan atau dipendek ke? Jangan dipanjang. Kumis dipotong, dicukur, dirapikan. Itu yang berarti itu yang ancamannya berat dari Nabi. Yang membiarkan kumisnya panjang, kata Nabi, maka dia bukan termasuk golongan kami. Dari sini sebagian ulama mengatakan kumis tidak boleh dibiarkan panjang. Batas panjang itu sampai mana? Ada hadis lain, riwayat Bilal, itu sahabat Bilal pernah kumisnya panjang sampai nutupi mulut. Itu yang panjang tidak boleh, bukan artinya baru tumbuh dikit, kena ancaman enggak. Panjang sampai nutupi mulut. Panjang sampai nutupi mulut. Jadi kalau makan, kena minyak, kena ini. Bilal waktu itu begitu. Akhirnya kata Nabi, Bilal, cukur kata Nabi. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Diajari sama Nabi. Waktu itu pakai siwak. Jadi yang mau Nabi dimandikan, cukur di sini. Jadi yang wajib, kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan wajib potong, yang wajib dipotong dari kumis itu kalau sampai kumisnya ke bibir, ke mulut, itu tidak boleh. Atau yang ancamannya berat. Rapikan. Itu. Rapikan. Selesai ya? Paham masalah ini? Nah, jadi ancamannya berat yang memanjangkan kumis sampai nutupi mulut. Alasannya tadi, salah satunya kata Nabi itu tasyabbuh bil Yahud. Menyerupai orang-orang Yahudi. Cuma tetap ulama mengatakan tidak haram memanjangkan kumis sampai ke bibir beda haram. Itu hanya makruh. Jadi ancamannya berat dari Nabi, cuman hanya Nabi tidak menganjurkan, bukan hukumnya haram. Kemudian gimana cara motongnya? Maksudnya apakah harus semua? Jadi apakah dari ujung kumis ke sini sampai sini dihabisi kalau? Apa cuman yang bagian bibir seperti yang terjadi pada Bilal bersama Nabi? Khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa kita memanjangkan sibal. As-sibalain itu ujung kumis. Tidak apa-apa. Jadi yang sini lebih panjang, yang ininya agak tipis. Cuman kalau terlalu beda kan aneh juga ya. Kalau terlalu beda aneh. Ini umpama misalkan. Umpama kan yang tidak boleh itu bukan tebal, panjang sampai nutupi bibir. Jadi yang manjang ke bibir ya dipotong. Nah itu sisir yang turun ke bibir dipotong. Kumisnya tebal nggak apa-apa. Itu. Nah, makanya sibal ini ujung kumis ini bisa tebal. Ulama khilaf. Kata ulama harus dicukur semua dari ujung ke ujung atau boleh meninggalkan bagian ujung, tengahnya yang dicukur. Khilaf ulama. Ada yang mengatakan harus dicukur semua dari ujung kumis ke ujung kumis, ada yang mengatakan tidak, boleh. Karena kata yang memperbolehkan itu Sayyiduna Umar radhiyallahu an, beliau itu punya ujung kumis yang panjang.
Sayyidina Umar punya ujung kumis yang panjang. Jadi beliau kalau lagi mikir kadang mainkan melintir ujung kumisnya. Panjang. Itu yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh. Itu juga termasuk tasyabbuh bil ajam. Ya, Imam Al-Lahji mengatakan itu tasyabbuh bil ajam. Ngikuti orang ajam. Orang ajam, tentu kita yang dianjurkan gitu ini untuk ngikuti orang orang Arab karena Nabi dari Arab itu. Iyyakum wa zayyal ajim. Kata Sayyidina Umar, awas kalian jangan mengikuti gaya orang ajam. Imam Malik mengatakan amitu sunnatal ajam wa ahyu sunnatal Arab. Kata Imam Malik, matikan sunnah atau kebiasaan orang ajam dan hidupkan kebiasaan Arab. Tentu ini bukan dari bangsa ajam atau bangsa Arab. Yang dimaksud di sini kan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kiai atau ada profesor yang menjunjung-junjung ajam tapi menjatuhkan Arab, itu bukan daripada ahlu sunnah wal jamaah. Ada orang sekarang, yang dijunjung terus tuh ajam, tidak galaknya mengakui keunggulan, keafdalan orang Arab. Ada yang itu. Dari ujung sampai ujung pembahas saja dipuji-puji orang ajam, menjatuhkan orang Arab. Hati-hati. Itu ada bau-bau apa? Bau-bau untuk menjauhkan kita dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang dimaksud ikuti sunnah orang Arab, ya maksudnya sunnah Nabi, bukan sunnah orang zaman jahiliyah. Maksudnya ikuti sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sangat tidak dianjurkan memanjangkan kumis sampai menutupi bibir. Tidak dianjurkan. Cuman tidak haram. Ini pendapat jumhurul ulama. Sekarang kebalikannya. Kumis itu bagus digunting atau dicukur. Tadi kan sudah manjangkan, sekarang mendekkan kumis. Tadi masalah pertama selesai, manjangkan. Manjangkan kumis berlebihan sampai nutupi bibir itu sangat tidak dianjurkan. Nah, selesai. Sekarang dicukur kumisnya. Nah, cuman cukur kumis ini dicukur pakai gunting atau pakai silet itu habis. Gunting apa sih? Silet. Khilaf ulama. Al-Imam Malik bin Anas itu melarang nyukur kumis pakai silet. Di mazhab beliau tidak dianjurkan. Saya lihat yang mazhabnya Maliki, rata-rata kumisnya tidak dicukur. Abu ya, kumisnya dibiar digunting. Abu Ahmad gunting. Karena mazhab Maliki memang kumis tidak boleh dikerok. Nah, tidak boleh dikerok pakai silet, tidak boleh. Itu mazhab Imam Malik. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan wa ara ta'diba man halaqa syaribahu. Aku berpendapat kata Imam Qurtubi bahkan orang yang mencukur kerok habis kumisnya harus dihukum ta'dib. Kenapa wahai Imam Al-Qurtubi? Lima fihi minat tasyabbuh bil majus. Karena kata beliau itu menyerupai orang Majusi. Memang orang Majusi itu kumisnya dihabisi terus. Tidak pernah manjang ke kumis. Majusi. Tidak pernah manjang ke kumis. Jenggotnya pun dikerok galau. Imam Malik juga diriwayatkan dari beliau mengatakan anna halqahu bid'ah. Mengkerok kumis itu bid'ah. Jadi ngerok habis kumis di mazhab Malikiyah dilarang, tidak diperbolehkan, bahkan sampai mereka mengatakan ada hukumannya. Kemudian kalau mazhab al-Imam Asy-Syafi'i tidak ada nas sharih, tidak ada fatwa yang jelas dari Imam Syafi'i bagaimana hukum kumis ini, dicukurnya itu kerok atau cuman hanya digunting. Akan tetapi kata Imam At-Tahawi, murid-murid Imam Syafi'i itu cuman menyukur tanpa mengerok. Afwan. Murid-murid Imam Syafi'i mengerok. Dikerok habis pakai silet. Seperti Imam Muzani, Imam Rabi bin Sulaiman,
Jadi tidak ada fatwa jelas dari Imam Syafi'i kerok atau cuman cukur pakai gunting. Tapi kata Imam Tohawi, murid-murid beliau seperti Muzani dan Rabi bin Sulaiman. Muzani yang Rabi bin Sulaiman ini murid beliau yang menyebarkan mazhab al-jadid. Jadi imam kita Syafi'i itu kan ada mazhab qadim, mazhab lama ketika beliau masih di Baghdad, ada mazhab jadid ketika beliau sudah pindah ke Mesir. Mazhab qadim itu ada murid-muridnya tersendiri, mazhab jadid juga ada murid-muridnya, ada perawinya, ada yang nyebarkan. Nah, Al-Imam Al-Muzani dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman itu adalah termasuk perawi yang paling banyak menyebarkan mazhab Imam Syafi'i yang baru ketika ada di Mesir. Kita kalau melihat silsilah mazhab Imam Syafi'i, guru kita Syafi'i itu Imam Syafi'i bawahnya ada Rabi bin Sulaiman, Rabi ya bin Sulaiman Al-Muradi, ada Al-Imam Al-Muzani. Rabi bin Sulaiman yang mengumpulkan kitab Ar-Risalah. Nah itu murid-murid Syafi'i kerok habis. Kata Imam Tahawi, ya mereka tidak mungkin ngambil kecuali dari gurunya Imam Syafi'i. Itu. Tapi Imam Nawawi mengatakan bahwasannya, kata Imam Nawawi, menurut Imam Nawawi, dari segi dalil, kata Imam Nawawi yang afdol itu dicukur pakai gunting, bukan dikerok. Nah, afdol. Jadi menurut Imam An-Nawawi dari mazhab Asy-Syafi'i yang afdal itu dicukur pakai gunting bukan dikerok. Walaupun murid-murid Syafi'i tadi mengerok pakai silet istilahnya habis. Selesai ya mazhab Syafi'i. Mazhab Malik kan tidak boleh niat. Mazhab Malik tak boleh dikerok. Pokoknya cuma gunting pakai gunting. Ditipiskan pakai gunting, tak boleh dikerok. Mazhab Syafi'i murid Imam Syafi'i mengerok, tapi Imam Nawawi mengatakan Imam Nawawi ini kan mujtahidul mazhab. Kenapa? Oh, ngapa Imam Nawawi ngomong cek itu, Bim? Kan ini mazhab Syafi'i. Apa hak Nawawi? Itu jangan salah. Di mazhab itu ada namanya, di mazhab Syafi'i ada namanya mujtahidul mazhab. Mujtahidul mazhab itu orang yang sampai ke level mujtahid tapi di dalam mazhab. Istilahnya koridornya tidak keluar dari mazhab. Mereka boleh mentarjih, mereka boleh mengkritiki, menilai kembali pendapat imam mereka. Ya, karena mereka ini levelnya juga tinggi, sekelas Nawawi. Ya, levelnya juga tinggi. Mujtahidul mazhab itu gelar untuk orang yang boleh mengkritiki atau menilai kembali pendapat imam mereka, imam mazhab mereka. Makanya Imam An-Nawawi beliau sampai dikumpulkan sama ulama satu kitab Ikhtiyarat Al-Imam An-Nawawi. Pilihan-pilihan pendapat Imam Nawawi di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang Imam Nawawi tidak sependapat sama Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu salah satunya ini. Kata Imam Nawawi yang menurut aku dari segi tentunya dari segi dalil ya, bukan sekandar dewek, bukan hawa nafsu. Dari dalil. Beliau kumpulkan lagi dalil. Kata dia, menurut aku, kata Imam Nawawi, dari segi dalil, yang afdol itu dicukur pakai gunting, bukan dikerok habis. Tapi beliau tidak mengharamkan, tidak melarang seperti mazhab Imam Malik. Kemudian, adapun mazhab Imam Abu Hanifah dikerok habis. Makanya kalau kita jengok, orang Turki, Suriah, yang mayoritas banyak di situ Al-Hanafi, India, itu rata-rata kumis mereka habis dikerok pakai siletnya. Kenapa? Karena di mazhab Abu Hanifah dikerok itu lebih afdol. Mazhab Abu Hanifah. Adapun mazhab Imam Ahmad juga sama. Mazhab Imam Ahmad juga sama. Afdol dikerok habis. Jadi kita ringkas, mazhab Imam Malik melarang untuk dikerok habis, mazhab Imam Syafi'i tengah-tengah, kayak tidak melarang juga tidak mengharamkan, tapi juga tidak menganjurkan, gitu tengah-tengah.
Mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan yang afdol itu dikerop, bukan dicukur pakai gunting. Jadi udah kita belok mana terserah udah. Lagi pengen kumis panjang, belok mazhab ini misalkan. Ada kalau istilahnya. Ini kan tidak berkaitan dengan hukum ibadah seperti wudhu, sholat. Jadi bebas, no problem. Jangan kita salahkan, oh ente bid'ah, dicukur, kumis ente bid'ah, udah katik jenggot. Nah, itu kan kadang umum itu. Semua, selagi kita tahu ada 4 imam yang punya pendapat di dalam mazhab tersebut. Cuman kalau masalah memanjangkan sampai nutupi bibir tidak ada khilaf. Ulama memakruhkan. Nah, jadi yang kita bahas ini nyukurnya itu sebatas mana kita nyukur kumis. Adapun memanjangkan kumis sampai menutupi bibir tidak ada khilaf ulama, sangat dimakruhkan. Tidak dianjurkan. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu min lihyatihi syarifah min ardiha wa tuliha. Nabi tentu Nabi panjang tebal jenggotnya ya, cuman ada batasnya. Bukan panjang jenggot Nabi itu tidak ada batasnya. Oh dibiarkan sama Nabi sampai kemana? Tidak ada batasnya. Diriwayatkan bahwasannya beliau itu kalau nyukur jenggot, diambil semua dari segala sisi. Biar apa? Biar jenggotnya tadi rato. Jenggotnya Nabi rato. Ya, jadi apa namanya? Beliau juga panjang jenggotnya tidak sampai panjang berlebihan. Adapun sebagian ulama itu punya cara sendiri. Mereka sebagian ulama ba'dus salaf. Jadi ini bukan nabi ya, ba'dus salaf. Sebagian ulama terdahulu itu menggenggam jenggot mereka, yang keluar dari genggaman itulah yang dicukur. Nah, itu. Sebagian ulama dulu digenggam dan dicukur. Adapun Nabi sampai mana itu tidak ada riwayatnya. Cuman yang jelas beliau itu tidak membiarkan jenggotnya sampai panjang sama ini, tidak. Jadi ada batasan juga. Yang penting indah. Nabi itu pasti indah dan Islam pasti bersih. Tidak mungkin Nabi menganjurkan yang tidak bersih. Makanya Nabi diriwayatkan oleh Imam Al-Malawi hadis berikutnya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru tasriha lihyatihi. Nabi itu sering menyisir, tasrih itu menyisir jenggotnya. Jadi jenggot itu juga disisir. Jenggot itu juga disisir. Disisir sama Nabi. Rambut beliau sisir, janggut juga beliau sisir. Menunjukkan Nabi itu rapi, masyaallah hadirin, bukan berantakan, indah, enak dilihat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufariquhu siwakuhu wala mushtuhu. Nabi itu tidak pernah terpisahkan dari siwak dan sisir. Seperti yang kita yang kita sebutkan bahwasanya Nabi itu kemana-mana selalu ada kotak, yang mana kotak itu isinya siwak, kaca, dan sisir. Karena beliau selalu pengen, beliau itu menganjurkan kita untuk rapi. Beliau indah, beliau ganteng, tidak perlu bersisir, cuman biar kita mengikuti Nabi. Sisir. Wa kana yanzuru fil mir'ah idza sarraha lihiyatahu. Beliau selalu berkaca kalau ingin menyisir. Jadi Nabi sebelum menyisir atau menyisir itu sambil berkaca, biar rapi kelihatan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tamma aktsara min massi lihiyatihi. Nabi kalau lagi kalau lagi banyak pikiran, ruwet dengan urusan dakwah tentunya,
Tidak mungkin Nabi mikiri makan, tidak mungkin Nabi mikiri makan. Mustahil Nabi mikiri rezeki, tidak mungkin. Jadi yang membuat beliau kepikiran atau membuat beliau diam dengan banyak pikiran itu pikiran dakwah, pikiran umat, bukan pikiran pribadi. Nah, Nabi kata beliau, kata perawi hadis ini yaitu Abu Hurairah, kalau lagi banyak pikiran, aktsara min masilihiyati, banyak memegang janggutnya. Jadi itu gaya Nabi kalau lagi banyak mikir, megang jenggot, mikir itu. Itu gaya Nabi kalau lagi banyak pikiran. Jadi sahabat tahu, oh ini Nabi lagi banyak pikiran ini. Menunjukkan, sebagian ulama mengatakan menunjukkan beliau kayak pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat berikutnya, ya, Nabi kalau lagi idagtam sama, wa kana Rasulullah SAW idagtam. Idagtam sama dengan ihtam, lagi banyak pikiran atau lagi sedih. Sedihnya Nabi bukan hal yang berkaitan dengan dunia, tentunya pasti yang berkaitan dengan akhirat. Akhadha lihyatahu biyadih. Yang dulu badi panjang agak. Nabi itu jenggotnya Nabi pegang pakai tangan, bisa Nabi lihat. Itu lebih panjang dari punya anak ini. Jadi jenggotnya itu kata ini riwayat dari Abu Hurairah sama. Nah, jenggotnya Nabi pegang pakai tangan, kemudian Nabi jenggot tadi sambil mikir. Itu gaya Nabi kalau lagi sumpah atau lagi banyak pikiran. Tapi pikirannya masalah akhirat, masalah dakwah, masalah umat. Itu. Jadi sahabat meriwayatkan tentang Nabi ini sampai mode beliau lagi banyak pikiran diriwayatkan oleh sahabat. Menunjukkan betapa cintanya mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan menunjukkan bahwasannya semua yang berkaitan dengan Nabi itu tidak sepele. Semua yang berkaitan dengan Nabi pasti itu hal yang luar biasa, tidak sepele. Karena ini berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pose lagi banyak pikirannya. Diriwayatkan oleh sahabat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa khallala lihyatahu bil ma. Nabi itu kalau uh, kalau lagi wudu beliau mentakhlil. Takhlil itu ngambil air lagi, sudah jadi selesai basuh muka, ambil air lagi, dimasukkan ke bawah jenggot. Kan ketika kita wudhu, jenggot kalau tebal itu tidak wajib dibasuh sampai dalam-dalam. Sampai mana batasan jenggot itu tebal? Ketika jarak kita berbicara dengan orang yang di depan kita, orang biasa kalau ngomong berdua, tidak sejauh ini kan, pasti lebih dekat. Nah, kelihatan tidak kulitnya? Pas ngomong jarak, ya misalkan lah, Bapak Masyal agak maju di sini, misalkan lagi ngomong berdua sama anak. Nah, ini apa jarak ketika takhatub, ketika berbicara berdua. Itu kelihatan tidak kulitnya? Kalau kulitnya masih kelihatan, berarti itu jenggotnya belum tebal, masih tipis. Kalau kulitnya tidak kelihatan lagi, berarti jenggotnya dah tebal. Untuk jenggot yang tipis, kulitnya harus kena, harus dibasuh pas dia wudhu. Untuk jenggot yang masih tipis, yang kulitnya kejingoan tadi, pas lagi ngojek berdua, kulitnya kejingoan, berarti jenggotnya masih tipis. Berarti pas dia wudhu, harus kena banyu kulit dalam tuh. Tapi kalau jenggotnya tebal, yang ketika ngomong berdua tidak kelihatan lagi kulitnya, itu udah jenggot yang tebal. Jenggot tebal tidak harus ketika dibasuh wudhu, ini cuma wudhu bahasanya. Ketika dibasuh tidak harus sampai ke kulit-kulit, cukup basuh bagian luar jenggot deh. Itu paham nggak? Paham ya? Cukup basuh bagian luar, yang bagian kejiwaan. Ke dalam-dalam sampai ke kulit tidak wajib. Cuman tetap sunnah takhlil. Apa itu takhlil? Selesai basuh muka, ambil lagi air, celupkan tangan lagi ke bak misalkan, atau pakai keran untuk nih modelnya begini, tangannya diginikan, nah ini, nah itu sebanyak 3 kali.
Takhlil itu ada di tangan, ada di kaki, ada di jenggot. Kaki setelah kita tangan, setelah basuh tangan, sunnah takhlil begini. Biar pasti istilahnya kena. Itu sunnah. Kaki juga begitu takhlil. Jenggot juga begitu. Begini. Itu sunnah selalu dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun afwan bukan yang selalu dilakukan, pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, karena tidak sepakat ulama. Imam Ibn Qayyim mengatakan tidak dimuwadhabahkan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Nabi, cuman tidak selalu. Pasti kalau wudhu Nabi gitu tidak. Karena kan beda lagi hukumnya nanti. Tapi tetap sunnah hukumnya. Dan itu sunnah Nabi diriwayatkan. Ada seorang arif billah, wali min awliya illah. Lupa al-fakir siapa namanya. Dari generasi abad ketiga dan abad keempat. Termasuk min rijalil mukhtar. Termasuk yang dia sebutkan di dalam kitab Al-Mukhtar. Beliau ini selalu melakukan sunnah Nabi. Salah satunya sunnah takhlil. Tidak pernah tinggal. Tiap wudhu beliau takhlil jenggot. Akhirnya ketika beliau meninggal, wafat. Kan dimandikan tuh jenazah. Diwudukan. Yang wudukan lupa. Tidak ngamalkan sunnah semuanya. Akhirnya pas tangan yang wudukan tadi nak ke tempat lain. Dicekel sama dia. Dicekel. Bayangkan ini mayit ya. Nyekel tangan. Dicekel sama si mayit tadi. Bingung dia, apa dia ini? Diarahkan ke tahlil. Jangan lupa ini. Aku selama hidup tidak pernah meninggalkan pas di wudhu terakhir, masa kau tinggalkan? Gitu. Ini karomah dari Allah Subhanahu, bukan dia hidup lagi, tidak karomah dari Allah. Jadi sunnah Nabi amalkan. Jadi jangan sepelekan sunnah Nabi. Semua sunnah Nabi jangan kita sepelekan, karena mungkin dari situ pintu kita dibuka oleh Allah. Kita mungkin ngira, aku harus beramal-amal besar, misalkan. Tidak tahunya, misalkan, dari sunnah ngamalkan masuk kamar mandi, kaki kiri, keluar kaki kanan, disitulah kita bakal dapat foto. Foto itu dibukakan pintu kita, pintu hati oleh Allah. Di situ. Makanya jangan sepelekan setiap amalan. Jangan sepelekan setiap sunnah Nabi. Amalkan. Berharap ini kita mengamalkannya mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan disepelekan. Walaupun Nabi tidak muwadhabah tapi tetap sunnah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Rasulullah sallallahu yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yukthiru ittikhadal qina'. Nabi itu sering meminyaki rambutnya. Jadi beliau rambutnya panjang, jenggotnya panjang tapi diminyaki, artinya diurus, itu pakai minyak, itu dirawat. Wa yukthiru ittikhadal qina', dan Nabi itu kalau lagi maki minyak itu ada baju khusus, kain untuk menutupi kepala beliau. Kain untuk menutupi kepala beliau dari imamah dan dari, jadi begini. Nabi pakai minyak. Jenggot beliau, rambut dipakai minyak. Habis itu Nabi pengen keluar misalkan. Nah, itu tidak langsung pakai peci, pakai imamah, enggak. Ada kain dulu. Kain beliau tutup ke rambut beliau, untuk jenggot beliau juga, baru beliau pakai peci dan imamah. Biar minyak tadi tidak terkena ke baju dan imamah peci beliau. Itu al-qina'. Wal qina' khirqah. Khirqah itu kain. Tudau 'ala ra'si. Nah, makanya kalau istilah lain kira ini toilasan. Kita kadang lihat ada beberapa ulama itu yang pakai toilasan, menutup kayak serban itu, tutup kerai, tutup kepala, kayak pakai kerudung, tapi bukan kerudung toilasan. Nabi Muhammad nggak pakai itu toilasan. Setelah pakai imamah, tapi baru pakai itu. Nah, itu sunnah dalilnya dari ini. Jadi kain yang diletakkan di atas kepala ketika Nabi sedang menggunakan minyak, biar imamah dan baju beliau tidak terkena
minyak tersebut. Wa kana Rasulullah SAW idza dahana, Nabi kalau pakai minyak, sabba fi rahatihi al-yusra. Nabi kalau pakai minyak, ya, itu minyaknya dituang ke tangan kiri. Biar yang bergerak nanti tangan kanan. Gitu. Jadi minyaknya dituang tangan kiri, biar yang bergerak tangan kanan. Minyak di tangan kiri. Fabada Abi Hajibe. Nabi ambil. Pertama alis Nabi. Alis Nabi, Nabi kasih minyak. Summa aine itu mata. Maksudnya mata ya bulu mata. Nabi kasih minyak. Minyak bukan minyak goreng. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Bukan minyak goreng. Panas pula kayak bukan. Minyak zaitun. Kemudian baru setelah itu roksihi, rambut Nabi minyak. Setelah rambut baru jenggot. Jadi jenggot terakhir. Ya, jadi Nabi kalau pakai minyak dituang tangan kiri, habis yo. Kalau habis tuang lagi, bukan harus sekali ini dah. Udah alis, bulu mata, kemudian apa namanya? Kepala. Setelah kepala baru jenggot Nabi. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau selalu pakai minyak atau rutin, tidak setiap hari tapi riban, diriwayatkan riban, tidak tiap hari dah, tapi diminyaki. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammul fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza ta'al wa fi sya'nihi kulli. Nabi itu suka mendahulukan yang kanan ketika dalam keadaan bersuci atau lagi menyisir atau pas pakai sendal. Pokoknya sesuatu yang bagus itu selalu didahulukan yang kanan. Itu kaidah umum sudah. Patokannya begitu pokoknya. Imam Nawawi mengatakan semua yang bagus, semua yang mulia, maka dahulukan yang kanan. Masuk kamar mandi, kiri. Metu kamar mandi kanan. Masuk masjid, kanan. Metu masjid, kiri. Gitu. Wa kanat yaduhu yusra li khala'ih wa ma kana min ada. Tangan beliau kiri itu untuk beliau istinja dan sesuatu yang kotor, harus megang yang kotor, misalkan pakai tangan kiri, tangan kanan. Makanya termasuk sunnah jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ini Al-Imam Tabi'in Jalil Abul Aliyah, itu kata beliau, semenjak aku Islam sudah 40 tahun aku tidak pernah megang kemaluan pun dengan tangan kanan. Jadi jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Kalau memang mau, kalau tidak bisa Ustaz, ya sudah, kalau tidak bisa butuh dua-duanya misalkan, pakai, tapi kalau bisa dengan satu tangan pakai kiri, jangan pakai tangan kanan. Wa idza nama ittaja ala janbihil aiman mustaqbilal qiblah. Nabi kalau tidur berbaring pasti menghadap ke bagian kanan dan menghadap kiblat. Jadi kalau bisa tidur itu ngadep kanan dan ngadep kiblat. Kalau bisa tidur ngadep kanan dan ngadep kiblat. Nah, cuman Al-Fakir belum tahu jawabannya. Ini soal muncul dewek. Kalau misalkan harus milih kanan atau milih ngadep kiblat. Wallahu a'lam. Nanti kita cari jawabannya. Jadi kalau bisa digabung ngadep kanan sama ngadep kiblat. Tapi kalau harus milih yang mana? Wallahu a'lam. Nanti kita cari jawaban. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yaminahu li akli wa syurbi wa wudu'i wa thiyabi wa akhdi wa ata'i wa shimalahu lima siwa dhalik. Nabi masih pembahasan tentang kanan, tangan kanan beliau untuk makan, untuk minum, untuk wudhu, untuk pakai baju, dahulukan kanan terus. Untuk memberi, untuk mengambil, itu kanan. Memberi, kayak anak kita ajari. Anak kecil tuh biasanya yang dahulukan kiri. Yang dahulukan kiri, untuk makan, untuk ngambil. Kita harus ngajari, kanan. Jangan disepelekan ini. Banyak orang tua tuh nganggap biasa. Udah, dari kecil aja nih.
Dari kecil ajari kalau dia ngambil atau memberi dengan tangan kanan. Itu jangan dibiasakan. Adapun tangan kiri untuk selain itu, untuk sesuatu yang tidak mulia, itu tangan kiri. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah SAW wa ana haid. Kata Siti Aisyah, aku pernah menyisir rambut Nabi, aku dalam keadaan haid. Ini hadis ada dua hukum atau ada dua faedah. Pertama, Nabi menyisir dan Nabi disisirkan. Ya, jadi beliau kadang menyisir sendiri, kadang beliau disisirkan oleh istri-istrinya. Salah satunya Siti Aisyah, galak menyisiri rambut Nabi. Kemudian Siti Aisyah ngomong, aku nyisir dalam keadaan haid. Ini termasuk khususiyah umat Nabi Muhammad. Kelebihan umat Nabi Muhammad, perempuan yang lagi haid, itu tidak mesti kita jauh-jauh dari dia. Kalau di sebelum umat Nabi Muhammad, perempuan lagi haid tidak boleh serumah. Jadi dulu Bani Israel itu yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, kalau istrinya lagi haid, itu pindah ke rumah depan. Jadi mereka tuh kalau punya rumah, ada rumah gubuk di belakang. Buat siapa itu? Buat bininya kalau lagi haid. Tidak boleh serumah. Bayangkan. Umat Nabi Muhammad tidak sampai sama itu. Tidak sampai tidak boleh serumah. Kalau lemak berarti dulu ada lembongnya dari bini. Itu untuk yang pening sama bini berarti. Sekarang umat Nabi Muhammad tidak. Yang penting tidak boleh kata Nabi hubungan suami istri. Selain itu bebas kata Nabi Muhammad. Nah, makanya Siti Aisyah sengaja menyebutkan ini. Kalau kita apa kaitannya nyisir rambut dalam keadaan haid? Kan kita bingung. Nah, itu maksudnya. Beliau ingin, karena kan beliau ini istri Nabi. Kita pernah bahas bahwasanya istri Nabi itu mereka menahan malu demi menyampaikan syariat. Menahan malu. Malu betina ngomong. Betina yang Siti Aisyah yang punya harga diri tinggi, menjaga harga dirinya, afifah, syarifah. Tidak mungkin ngomong kawal-kawal aku lagi haid. Orang dulu itu kadang lagi hamil, ditunjuk-tunjukkan. Gak usah jauh-jauhin. Nenek-nenek kita nih yang masih hidup atau yang baru-baru meninggal. Kalau nyingok artis-artis di TV, perutnya marah-marah kan. Kalau mereka nonton, katik malu orang ini. Bunting, tunjuk-tunjuk ke. Mereka tidak. Dulu malu. Tidak ditampakkan. Semaksimal mungkin mereka tutupi. Karena menjaga harga diri mereka. Gitu. Apalagi sekelas Siti Aisyah. Tidak mungkin cerita lagi haid. Bahkan ada caranya orang dulu. Ke suami pun kadang mereka malu ngomong. Kadang dari pakaian. Ini kita dengar dari orang-orang dulu. Jadi mereka punya pakaian khusus, ngasih tahu sinyal ke suaminya, kalau aku pakai baju ini, artinya aku lagi main. Aku lagi datang bulan. Saking malunya kepada suaminya. Sampai ke suami pun masih malu. Jadi Siti Aisyah menceritakan ini berarti ada hukum di situ. Maksudnya, aku sama Nabi biasa walaupun aku lagi haid. Itu syariat. Nah, itu hukumnya. Tapi tidak boleh sampai berhubungan suami istri. Allah melarang di dalam Al-Quran. Itu jadi yang ingin disampaikan oleh beliau. Nyisiri Nabi dalam keadaan haid. Siti Maimunah ngomong, aku mandi bareng pernah bersama Nabi dalam keadaan haid. Juga sama. Tujuannya ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya di dalam syariat Islam ketika perempuan lagi haid boleh untuk suami mendekati istri tersebut tanpa bersetubuh. Yang tidak boleh hanya hubungan suami istri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatarajjalu ghibban ayhinan ba'da hin. Nabi itu kata Siti Aisyah nyisirnya itu tidak terlalu sering juga, itu bukan nyisir akhirnya kacau terus. Ada waktu-waktunya masyaallah hadirin, pas nak metu nemui tamu atau bangun tidur sebelum keluar sudah. Habis itu udah tiap dikit ngaco, bersisir, bergaya. Tambah nak mulu sekarang selfie mulu. Sekarang ada selfie depan kaca kan gitu. Banyak model sekarang foto depan kaca. Nabi tidak seperti itu. Ada waktu-waktu yang membuat beliau menyisir. Wa kana syaibuhu sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bisawab. Insyaallah yang berkaitan dengan uban beliau kita kaji di pertemuan yang akan mendatang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya